Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman dimanapun berada. Sebelum bercerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, mungkin hanya kebetulan saja. Cerita beralih ke Jawa Timur di tahun 1980. Dari sore hari, hujan mengguyur beberapa kampung di daerah tersebut, tepatnya di Kampung K, Jawa Timur. Dan Mbah Buyut termasuk salah satu warga kampung itu. Malam pun menjelang, disertai hujan rintik-rintik yang terus berjatuhan. Bulan pun enggan menampakkan diri. Ia hanya terdiam berselimut awan hitam yang tebal di angkasa. Jalanan tanah yang becek diiringi angin malam yang dingin membuat warga malas untuk keluar rumah. Pintu dan jendela rumah mereka telah tertutup rapat-rapat sejak lewat waktu Isya. Bahkan lampu dalam rumah mereka pun telah dipadamkan. Kemungkinan besar mereka telah beranjak ke tempat tidur masing-masing. Di kampung yang berjarak beberapa kampung dari kampung Mbah Buyut, ada sebuah rumah warga yang dihuni oleh dua orang pemuda berumur sekitar 25 tahunan, sebut saja Ferry dan Yono. Beberapa malam yang lalu, Ferry dan Yono yang berasal dari kabupaten lain bersama rekan-rekannya menempati rumah itu yang telah dikontrak bosnya untuk jangka waktu 2 tahun ke depan. Mereka berdua bersama-sama rekan-rekan sekerjanya bekerja pada sebuah proyek bangunan sekolah di desa tersebut. Kebiasaan buruk Ferry dan Yono yang suka berjudi sehabis gajian tiba membuat mereka tak bisa mengumpulkan uang dari hasil kerjanya, sehingga ketika proyek selesai dalam waktu 20 bulan, Ferry dan Yono tak memiliki bekal untuk pulang ke kampung halamannya. Sedangkan rekan-rekan sekerjanya telah pulang ke kampung halamannya masing-masing, meninggalkan Yono dan Ferry. Beruntung masih ada waktu sisa kontrakan beberapa bulan ke depan, dan mereka memilih untuk tinggal sementara sambil bekerja serabutan. Dikarenakan Ferry dan Yono tak setiap hari mendapatkan pekerjaan, maka penghasilan mereka pun tak menentu, sedangkan perut tak bisa diajak kompromi. Akhirnya, sesuatu yang tak pernah mereka lakukan dalam hidupnya mulai mencoba melakukannya. Berawal dari ragu-ragu, lalu terpaksa dilakukan, kemudian menjadi sebuah kebiasaan buruk. Apakah yang mereka lakukan? Mencuri. Dimulai dari mencuri kecil-kecilan. Karena merasa lapar, mereka mencoba mengambil singkong di kebun tetangga tanpa izin dari pemiliknya. Merasa apa yang mereka lakukan itu aman-aman saja, Ferry dan Yono mulai mencoba mencuri ayam-ayam di luar kampung tersebut. Dan untuk menghilangkan jejak, mereka segera menjual hasil curiannya ke tempat lain yang jauh dari kampung tempat ia mencuri. Dalam mencari target, Ferry dan Yono telah berkeliling kampung pada siang harinya dengan alasan mencari pekerjaan. Pada suatu sore, hujan lebat disertai angin kencang mengguyur kampung tersebut. Suara petir menggelegar desa hujan.
Jalanan tanah di depan rumah kontrakan Yono dan Ferry mulai terendam air. Ferry segera menutup pintu agar percikan air hujan tak masuk ke dalam rumah. Lalu duduk berhadapan dengan Yono. "Yon, kapan kita beraksi?" Ferry membuka percakapan seraya memasukkan potongan singkong rebus ke dalam mulutnya. Singkong hasil curian tadi siang ketika melewati kebun tetangga. Lalu Yono membisikkan sesuatu ke telinga Ferry. Ferry hanya manggut-manggut tanda mengerti. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Rintik hujan gerimis menyertai perjalanan mereka ke suatu tempat yang telah direncanakan sebelumnya. Cerita beralih ke Mbah Buyut Kakung. Rumah Mbah Buyut Kakung adalah peninggalan orang tuanya dulu. Ia tinggal bersama Mbah Buyut Putri menempati rumah itu. Usia mereka sudah lebih dari 1 abad, tepatnya 105 tahun untuk usia Mbah Buyut Kakung, dan usia Mbah Buyut Putri 101 tahun waktu itu. Istilah Mbah Buyut Kakung di Jawa Timur adalah sebutan untuk bapaknya kakek, dan Mbah Buyut Putri sebutan untuk ibunya kakek. Mbah Buyut dikaruniai beberapa orang anak, cucu, serta sejumlah cicit yang mencapai puluhan. Di usianya yang sudah sepuh itu, tubuh keduanya masih terlihat sehat dan bugar. Nah, salah satu cicitnya yang tinggal di kota hendak menikah. Keluarganya sangat mengharap kehadiran Mbah Buyut Kakung dan Mbah Buyut Putri. Selepas asar, sebuah mobil terparkir di pinggir jalan raya. Keluarga besar Mbah Buyut hendak menjemputnya untuk menghadiri acara pernikahan cicitnya. Dikarenakan rumah Mbah Buyut di ujung jalan kecil, mobil tak bisa langsung menuju rumahnya. Keluarga Mbah Buyut akhirnya berjalan kaki untuk sampai di rumah Mbah Buyut. Mbah Buyut Kakung dan Mbah Buyut Putri kemudian sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Sebelum pergi, Mbah Buyut Kakung terlebih dahulu menuju belakang rumah. Lalu ia menaruh sesuatu pada sebuah lubang yang sudah digali sebelumnya, lalu ditutupnya dengan tanah. Setelah itu ia berjongkok dan berkomat-kamit membaca sesuatu. Dan setelah itu kembali ke ruang depan. Setelah semua perlengkapan sudah siap, dan sore itu Mbah Buyut berangkat bersama keluarganya. Beberapa saat setelah kepergian Mbah Buyut, hujan deras turun mengguyur kampung tersebut. Malam harinya, di keremangan malam itu terlihat 2 bayangan hitam mengendap-endap di belakang rumah Mbah Buyut, mendekati pagar bambu yang tinggi mengelilingi belakang rumah Mbah Buyut. 2 bayangan itu ternyata Ferry dan Yono. Pagi tadi, Ferry dan Yono sudah mendapat kabar kalau rumah Mbah Buyut tak berpenghuni malam itu. Ferry dan Yono sesaat mengedarkan pandangan ke seluruh arah. Dirasa aman, Ferry segera mencungkil dan memutus tali pengikat pagar bambu itu. Setelah pagar bambu terbuka, masuklah Ferry diikuti oleh Yono. Pandangan Ferry tertuju pada sudut halaman. Di sana terdapat kandang ayam yang berisi ayam-ayam milik Mbah Buyut. Sedangkan Yono hendak masuk ke dalam rumah. Dengan sangat cekatan, tangan Yono mencungkel pintu belakang rumah Mbah Buyut yang terbuat dari papan kayu. Dengan mudahnya, Yono nyelonong masuk ke dapur. Tak lupa ia menutup pintu itu kembali. Segera Yono berjalan ke ruang tengah, dan pandangan Yono seketika berubah. Ia melihat ruang tengah itu menjadi suatu tempat yang sangat luas
dan tak berujung. Yono kebingungan dengan apa yang terjadi saat itu. Ia pun celingukan. Dalam kebingungan itu, Yono merasakan ada hal yang aneh, dan ia berniat untuk kembali ke pintu dapur dari mana arah ia masuk tadi. Ia pun memutar badan, lalu berlari ke pintu dapur. Namun apa yang terjadi? Ia tak menemukan jalan keluar. Yono terus berlari mencari-cari pintu keluar. Semakin Yono berlari, ruangan itu seakan-akan semakin luas. Rasa lelah semakin terasa, kakinya semakin pegal, dan ada rasa sakit di otot-otot kakinya. Akibat dipaksakan untuk terus bergerak lari. Napas Yono mulai ngos-ngosan, pakaiannya sudah basah bersimbah keringat. Ada kekuatan aneh yang memaksa menggerakkan kakinya untuk terus berlari tanpa henti sedikit pun. Rasa lelah yang teramat sangat, antara sadar dan tidak, Yono pun menangis sambil terus berlari. Tak terasa waktu menjelang subuh. Beduk subuh berbunyi, lalu azan pun berkumandang dari sebuah masjid di kampung itu. Sedangkan Yono masih terus berlari. Bisa kalian bayangkan, seandainya ini terjadi pada teman-teman semua. Na'udzubillah. Lalu, bagaimana dengan Ferry? Ferry yang melihat kandang ayam itu tersenyum, membayangkan lembaran-lembaran rupiah ketika ayam dijualnya nanti. Senyumnya Ferry buyar ketika di belakangnya terdengar ringkih kuda yang mendekat ke arahnya. Ia pun menoleh ke belakang. Asal suara tadi terdengar, dan seekor kuda putih yang entah dari mana datangnya mendekat ke arah Ferry. Mulutnya menyeringai dengan suara ringkikan yang memekakan telinga Ferry. Tak mau ambil risiko, Ferry berlari sekencang-kencangnya menuju bagian pagar yang terbuka tadi. Namun, kejadian serupa menimpa Ferry saat itu. Ia merasa seakan-akan tempat itu melebar dan semakin luas tanpa ujung, dan kuda itu seakan terus mengejarnya. Semakin kebingungan. Jangankan celah pagar bekas ia masuk yang tak nampak, pagar bambunya pun telah lenyap dari tempat itu. Ferry terus berlari tanpa henti. Tenaganya semakin terkuras dan bruk, tubuhnya ambruk ke tanah. Kepalanya membentur batu-batu kecil di bawahnya. Darah pun mengucur dari luka di kepalanya. Namun anehnya, suara kuda itu terus terdengar, memaksa Ferry harus bangkit dan kembali berlari. Sampai azan subuh berkumandang, Ferry masih terus berlari. Pagi hari sekitar pukul 7, Li Rohana, salah seorang kerabat Mbah Buyut yang dititipi rumah, berniat memberi makan ayam-ayam Mbah Buyut. Ia langsung lewat pintu bambu di belakang rumah. Begitu sampai di sana, Li Rohana terkejut bukan kepala. Ia melihat pintu pagar bambu telah terbuka, dan di dalam halaman belakang rumah Mbah Buyut nampak seorang pemuda tengah berlari-lari mengelilingi halaman itu. Nampak raut wajahnya yang sudah sangat kelelahan. Li Rohana lalu mengurungkan niatnya memberi makan ayam-ayam itu. Ia bergegas ke rumahnya memanggil suaminya yang akan berangkat ke kebun. Li Tarjo, suami Li Rohana, segera mengikuti langkah istrinya ke belakang rumah Mbah Buyut, dan terlihat oleh Li Tarjo seseorang yang terus berlari tanpa henti mengelilingi halaman belakang rumah Mbah Buyut. Beberapa orang yang hendak melewati sawah pun berhenti dan malah menyaksikan kejadian itu. Pagi itu suasana menjadi ramai, seakan menonton sebuah pertunjukan, dan tanpa mereka sadari
bahwa di dalam rumah sebuah kejadian serupa tengah berlangsung. Li Rohana dan suaminya serta para warga tak bisa buat apa-apa dengan kejadian itu. Mereka hanya berharap Mbah Buyut segera pulang. Namun sampai sore harinya Mbah Buyut belum juga kembali. Baru pada keesokan harinya Mbah Buyut sampai di rumahnya. Mbah Buyut heran melihat warga berkerumun di belakang rumahnya. Li Rohana dan warga melaporkan kejadian tersebut, dan Mbah Buyut pun segera berjalan menuju halaman belakang. Lalu pemandangan tak lazim nampak di pandangan Mbah Buyut. Oh ya, Mbah Buyut putri tak ikut pulang. Ia masih menemani keluarganya di kota. Ini pelajaran bagi orang yang hendak mencuri, ujar Mbah Buyut, seraya ia masuk ke halaman itu. Ferry yang masih terus berlari tak melihat dan tak mendengar suara dari kerumunan warga yang menonton dirinya. Yang ia lihat hanya ia berlari di tempat yang luas karena dikejar-kejar oleh kuda putih tersebut. Mbah Buyut Kakung berdiri mematung, mulutnya komat kamit membaca doa. Lalu tangannya seperti menarik sesuatu di tubuh Ferry. Dan berhenti, ujar Mbah Buyut Kakung lantang. Seketika tubuh Ferry berhenti dan ambruk pingsan. Warga segera menggotong tubuh Ferry untuk dibawa ke dalam rumah Mbah Buyut. Begitu pintu depan terbuka, semua warga kembali terkejut. Pemandangan yang sama ketika di belakang nampak di hadapan warga. Seorang pemuda yang terus berlari mengitari ruang tengah. Mbah Buyut pun melakukan hal yang sama ketika di belakang rumah tadi. Dan tubuh Yono pun serta-merta berhenti dan pingsan. Segera warga membandingkan tubuh keduanya. Lalu Mbah Buyut duduk di samping tubuh mereka. Lama Mbah Buyut membaca doa-doa, dan dengan disaksikan para warga, tiba-tiba Yono dan Ferry siuman. Perlahan mereka membuka matanya dan pecahlah tangis mereka berdua. Ferry dan Yono meminta maaf kepada Mbah Buyut dan para warga. Mbah Buyut Kakung sebagai sepuh yang bijak memaafkan mereka dan berpesan untuk tak mengulangi perbuatannya tersebut. Beberapa warga ada yang mengenali Yono dan Ferry sebagai warga kampung sebelah. Dua orang warga lalu membonceng Yono dan Ferry dengan menggunakan sepeda motor, mengantarkannya sampai ke rumah. Singkat cerita, semenjak kejadian itu, Ferry dan Yono menderita sakit. Seluruh badannya terasa lemas, urat-urat sendi seakan hendak terlepas dari tubuhnya. Selama seminggu, mereka terbaring lemah. Pemilik kontrakan yang merasa iba merawat mereka sampai benar-benar sembuh. Setelah 2 minggu kemudian, mereka pun berpamitan kepada pemilik kontrakan untuk pindah tempat dan mencari pekerjaan di luar kampung tersebut. Dan sejak saat itu, Ferry dan Yono tak terdengar lagi kabarnya. Apa yang dilakukan Mbah Buyut sehingga pencuri itu tak bisa keluar dan hanya berputar serta berlari di area tersebut? Sebelum berangkat ke rumah cucunya untuk menghadiri pernikahan cicitnya, Mbah Buyut Kakung pergi ke belakang rumah terlebih dahulu dan mengubur sebuah benda yang disebut ladang atau bekas sepatu kuda yang terbuat dari besi. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengar ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.
hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.